Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjut tentang thread. Ya, mesti detail karena thread ini akan banyak kita gunakan di advanced tutorial nanti ya. Saya mau bahas tentang constructor dari thread. Oke. Yang lalu-lalu kita sudah lihat constructornya thread itu yang dia punya satu parameter atau non parameter, sorry ya. Jadi tidak memerlukan argumen. Oke, sekarang kita mau lihat satu constructor lagi yang dia menggunakan dua parameter, di mana akan memerlukan dua argumen ya, parameter argumen. Oke, sama. Ya, pada saat dia di construct itu namanya parameter, pada saat dia di instantiate itu namanya argumen. Oke. Ada 8 constructor di class thread. Oke. Menurut saya sebagian besar itu sama-sama mirip-mirip. Oke, ada yang satu parameter, ada yang dua, itu mirip-mirip sih sebetulnya. Cuman yang nggak mirip itu ada 3 macam kalau saya bilang. Ya, ada yang tanpa argumen, sudah kita lihat di yang lalu, argumen. Kemudian ada yang 2 argumen. Kemudian ada yang satu lagi 3 argumen, tapi dia dengan ada yang disebut dengan stack size. Oke, itu stack size. Tapi yang satu ini kita nggak bahas sekarang, kita bahas nanti di beberapa tutorial yang akan datang pada saat kita masuk ke advance. Di basic kita nggak bahas ini. Alright. So sekarang coba kita bikin beberapa keadaan dulu. Kita masuk ke kelas ini yang namanya lesson thread. Kemudian kita akan implement runnable. Oke, implement runnable. Kita mau bikin constructor untuk runnable ini public lesson thread. Oke, begini aja dulu. Kemudian kita mau bikin method run ya, public void run, dan kita mau bikin satu simple lah, count up misalnya. Oke, count up ya, dia cuma ada satu, dalamnya itu memanggil method namanya count up. Sekarang kita bikin method count up dengan private void count up. Oke, di dalam sini kita akan menggunakan for integer I sama dengan 0, I less than 10, I increment ya, pokoknya dari 0 sampai 9. Oke, kemudian kita mau pakai sleep, jadi harus ada try. Oke, kemudian kita akan bilang try system out print line I dan thread dot sleep, let's say 500, setengah detik. Oke, karena dia ada try jadi harus ada catch interrupted exception dan kemudian system out system R ya, system out sama aja, system R sama system out sama aja, cuman R ini dia keluar tulisannya warnanya merah ya. Oke, so ini udah jadi satu. Oke, dan kita balik ke kelas yang ada main method. Kemudian kita ada mau bikin satu di sini method lagi namanya run. Oke, tapi sebelumnya ini harus apa, implement juga, implement runnable. Dan kita akan bikin di sini method namanya run, public void run ya. Kita akan bilang di sini countdown, dan kita buat satu method lagi public void countdown. Private mau public, oke, private aja lah ya, private void countdown. Oke, kita bilang for integer I sama dengan 10, I greater than or equal 0, I decrement system. Oke, try karena kita mau ada sleep, system out print line I, dan kita akan dengan thread sleep setengah detik. Oke, kemudian ini jangan lupa catch interrupted exception
whatever, nggak masalah. Oke, system print line, iya, oke, ya cukup ya. Oke, nah sekarang kita akan instantiate kedua kelas ini. Kita akan instantiate objeknya, instannya. Yang pertama kita akan bilang lesson thread, kita kasih bilang object 1 sama dengan new lesson thread. Kemudian kita ada satu lagi, apa ini nama kelasnya, pelajaran basic Java, obj2 sama dengan new pelajaran basic Java. Oke, nah sekarang kita kita bikin instant dari class thread. Oke, bilang t1 misalnya new. Nah ini constructornya sekarang thread. Dia ada dua argumen. Oke, argumen yang pertama adalah obj1. Argumen yang kedua kita akan bilang ini thread pertama. Bisa begini. Jadi ini adalah target objek yang kita akan gunakan thread. Di dalam target objek ini mesti ada method run. Alright. Kemudian di sini ini nama threadnya. Masih ingat nggak method yang di tutorial yang lalu set name? Nah, oke, nggak usah pakai set name, langsung di constructornya juga bisa. Oke. Thread t2 sama dengan new thread obj2 thread kedua. Oke, ya, keadaan ini bisa. Kemudian kita sekarang akan panggil apa namanya itu, t1.start. Oke, kemudian t2 tanpa start nggak bisa, t2.start. Alright, cukup nih kita run, lihat hasilnya. Ya, keluar biasa simultaneous, ya, concurrent. Okay. Yang satu count up, yang satu count down, ya. Okay. Nah, kenapa namanya nggak muncul? Karena kita belum panggil kan method yang memunculkan nama, yaitu dia apa? Get name. Ya, kita bisa di sini system print line, kasih labeling. Kita akan bilang di sini t1.getName. Alright. Kemudian di sini system print line t2 dot get name. Mana ini? Get name. Oke, salah spelling, print line get name. Oke, ini coba run lagi. Ya, thread pertama, thread kedua, ya, mereka concurrent. Oke, masih ingat kalau kita kasih join? Nah, oke, sedikit kita refresh aja. Oke, di sini kita akan bilang t1 dot join dan join ini error, jadi mesti ya pakai try and catch. Kalau nggak mau try and catch kita harus throws. Oke, throws interrupted exception. Oke, errornya hilang. Oke, join dia akan jalan t1 aja, thread pertama aja yang akan jalan karena pakai join. Jadi sudah di booking threadnya sama join sampai tugas T pertama selesai. Kalau enggak, joinnya bisa dikasih waktu. Jadi ada delay, jeda, mau berapa? 1 detik. Jadi setelah joinnya 1 detik, dia baru manggil thread berikutnya, baru gabung threadnya. Ya, thread pertama, setelah 1 detik, baru masuk thread kedua, kemudian dia concurrent. Ya. Oke, itu join. Ya, inti dari tutorial kali ini adalah constructornya. Oke. Constructornya itu perhatikan dia seperti ini. Oke, ada 2 argumen yang kita bisa berikan. Alright, kemudian constructor yang ada 2 argumen ini bisa kita taruh di dalam constructor dari kelas yang tadinya menjadi target. Oke, jadi misalnya saya hapus saja ini. Oke, ini biarin di sini, di dalam sini. Oke, nah ini sekarang kita coba di constructor sini dan kita akan bikin seperti ini. Pertama kita harus punya fieldnya adalah type dari thread, misalnya kita bilang t1 di sini. Oke. Nah, kemudian di dalam constructor kita akan bilang misalnya thread t1 sama dengan new thread. Oke, di sini kita akan bilang this. Ya, this itu maksudnya ini.
ya, maksudnya kelas ini. Oke, this kelas ini dikala kita menginstantiate constructor ini. Oke, kemudian kita akan bilang namanya apa aja ini, thread atau lesson thread sesuai nama kelasnya aja. Oke. Ya, kemudian kita bisa bilang di sini kemudian system out print line, oke, t1.getName, ya, biar kelihatan namanya threadnya, nanti keluar dia lesson thread. Nah, lalu di sini kita mau bilang t1.start. Oke, jadi startnya ada di constructor. Oke, ini yang lain nggak usah dirubah. Oke, ini nggak usah dirubah. Ini kita mau pakai instan yang kayak biasa. Ini nggak pakai. Nah, bagaimana itu, coba lihat. Oke, ini sini. Jadi yang pertama kita akan instantiate ini, countdown ini. Ya, jadi dia ada di pelajaran basic Java. Kita bilang obj1 sama dengan new pelajaran basic Java. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang lesson thread ini kita bilang lesson biasa normal aja, thread obj2 obj2 new lesson thread. Oke, karena dia startnya ada di dalam constructor, ya, dia langsung akan start, dia langsung akan nge-thread. Oke, coba kita run, kita lihat si lesson threadnya keluar, ya. Oke, ini kita lanjutin aja dulu, ya. Saya cuma buktikan bahwa karena start ada di dalam constructor, jadi dia bisa langsung nge-thread, ya. Dia langsung bisa concurrent. Oke, kemudian kita akan panggil thread tt misalnya sama dengan new. Kan ini obj1 dia nggak ada, kan, nggak ada startnya, jadi kita mesti start di sini. Berbeda dengan obj2, ya, instant dari lesson thread, ya. Oke, kita akan bilang thread, kita pakai yang kayak tadi, dua argumen, yaitu dia obj1, kemudian ini adalah apa namanya, ya, pelajaran basic Java, ya, nama threadnya. Oke, tapi jangan lupa titik harus diapain, harus di start. Nah, tanpa start nggak bisa jalan. Run, perhatikan. Oke, dia jalan concurrent. Kenapa nggak keluar namanya? Ya, tadi nggak kita pakai getName, ya, bisa di sini kita bilang ini tt.getName. Alright. Oh, getName harus itu karena dia kan return type. Maaf, buru-buru. Print line return type. Oke. Right, si lesson thread pelajaran basic Java, ya. Sama seperti yang tadi, ya. Cuman hanya posisi daripada constructornya itu kita berikan start. Oke, jadi setiap kali objeknya ini diinstantiate, dia punya thread langsung starting. Oke, saya rasa cukup simple pelajaran hari ini. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.